saya ke Sagusan of Dogs. Di sini saya akan ke tugas 5, klik tugas 5, kemudian ada video. Ya, saya akan memberikan subscribe dan like pada video ini. Ini saya klik ya videonya. Saya nonton di YouTube. Teknik instalasi tenaga listrik merupakan salah satu kompetensi keahlian tertua di SMK Negeri 1 Bangil. Saya sudah subscribe, saya sudah like, kemudian subscribe-nya juga sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Asmiati akan menyelesaikan tugas 5, yaitu menulis dengan teknologi speech to text di Google Docs. Ya, speech to text di sini adalah sistem yang mengubah ucapan audio menjadi teks ya. Yang pertama, bahwa saya akan membuat file baru di Google Docs ya, klik ini, kemudian Google Dokumen, Google Dokumen, ya, ulangi, saya klik baru. Google Dokumen, kemudian saya pilih dari template karena di sini saya akan memilih template yang ini surat. Oke, saya pilih template surat. Nah, jadi tugas saya di sini adalah membuat kalimat dengan minimal 200 kata menggunakan speech to text. Sebelumnya teks ini kita hapus, jadi kita blok kemudian delete ya, dan kita delete. Setelah itu saya harus mengatur ya. Yang pertama, bahwa saya akan membuat di sini judulnya, mengatur judulnya tugas 5 Asmiati. Kemudian saya akan mengatur halamannya. Di sini penataan halaman. Ini posisinya sudah ini. Kemudian saya akan mengubah di sini H4, atasnya 3, di sini 2, kiri 3, kemudian kanan 2, dan klik OK. Nah, sudah saya atur. Nah, saya akan memulai. Jadi saya sudah menyiapkan teks yang akan saya baca. Misalnya di sini saya akan membuat teks tentang menghasilkan energi listrik. Jadi untuk memulainya, maka kita cari ya di alat nih, ada alat. Kemudian di sini ada terjemahan dokumen. Nih, terjemahan dokumen. Klik, akan muncul ini. Pilih bahasa. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Ya, terjemahkan. Oke. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan
di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air ya, atau PLTA, air dari waduk atau sungai ya, masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Ya, air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tenaga tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformator. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Tentu sangat banyak yang bisa dijadikan energi untuk membangkitkan energi listrik. Misalnya tenaga air, tenaga angin, tenaga uap, tenaga surya, dan tenaga mikrohidro. Tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga mikrohidro ya memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya biasanya terdapat di pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah. Jadi warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Nah, pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar. Nah, pembangkit listrik inilah yang disebut pembangkit listrik mikrohidro atau tenaga air dengan kapasitas yang kecil. Ya, setelah ini kemudian teks ini bisa kita edit, ya kita edit kembali dan ini menghasilkan energi listrik. Jadi judulnya menghasilkan energi listrik. Ya, berikutnya di sini listrik memiliki peran penting di era. Ya, kita buat kita blok dulu, model ini paragrafnya kita atur, list PL di sini sampai pembangkit
sampai di era globalisasi ya. Setelah ini kita ya, ini adalah paragraf kedua. Oke, kita kasih tanda titik di sini. Nah, listrik dihasilkan. Oke. Kemudian ini masuk. Ini masuk melalui pintu. Nah, di sini ada angka 1. Berikutnya yang keduanya adalah ini angka 1 ya, di sini angka 1. Maaf, ini angka 1. Di sini angka 2 ya. Jadi pembagian maksudnya di sini, kemudian ini ada pembagian 3 ya. Air di dalam pipa besar ya. Ini sebenarnya di sini ada gambarnya, mengalirkan dan mengalir ke turbin ya. Ini untuk gambar ke-6. Ini gambar 7. Kemudian tekan ini, nah di sini 6 ya, untuk mendapatkan tekanan energi besar ya. Generator di sini 8. Ini ke-8 ya. Kemudian diatur kapasitasnya oleh transformator ya, di sini angka 9. Energi listrik transmisi. Nah, di sini ada paragraf baru ya. Nih, komponen utama. Oke. Nah, ini tenaga mikrohidro. Daerahmu yang bisa untuk tenaga listrik. Ini tanda tanya. Di sini paragraf baru. Nah, ini ada tenaga uap, tenaga surya ini, dan tenaga dan mikrohidro. Di sini titik. Nah, seperti itu menggunakan speech to text. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.